wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Desmita Maharani. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Apakah semuanya pada hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu punya tepuk semangat nih, biar kita semua tambah semangat. Gimana? Ibu contohin dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gimana nih? Udah pada semangat belum belajarnya? Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengenal apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita, Ibu mau nunjukin nih sama kalian apa makna gambar yang ada di samping Ibu. Nah, bener banget. Jadi gambar yang di samping itu adalah seseorang yang sedang mengintip ke arah jendela dengan duduk di atas tumpukan buku-buku. Apa sih Bu maknanya? Nah, maknanya itu adalah semakin banyak buku yang kita baca, maka semakin luas juga pengetahuan yang kita miliki. Jadi, kalau anak-anak mau pinter, mau luas pengetahuannya, gampang banget. Kalian hanya perlu membaca buku yang banyak. Siapa yang hari ini sudah membaca buku? Wah, hebat banget ya buat yang udah baca buku hari ini. Jangan lupa di rumah juga sering-sering baca buku ya. Oke, kita sekarang masuk ke materinya, yaitu unsur intrinsik. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa itu unsur intrinsik? Ya, bener banget. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, unsur intrinsik itu terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Untuk kita mengetahui tema itu, kita harus membaca keseluruhan dari isi cerita dan rangkaian peristiwa sebuah cerita. Nah, contoh tema itu ada persahabatan, kesehatan, sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua tadi apa anak-anak? Ya, benar banget, tokoh dan juga penokohan. Tokoh atau pemegang peran dalam sebuah cerita itu dibagi berdasarkan dua. Yang pertama yaitu peran, ada tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Dan yang kedua berdasarkan karakter, ada yang protagonis atau baik dan juga antagonis yang jahat. Ketiga yaitu latar. Latar adalah sebuah penggambaran tempat, waktu, dan juga suasana dalam sebuah cerita. Nah, contoh dari latar tempat itu anak-anak seperti sekolah, rumah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya latar waktu itu bisa pada pagi hari atau kemarin, besok, dan lain sebagainya. Dan kalau latar suasana itu adalah perasaan kita pada cerita itu seperti sedih, senang, dan lain-lain. Empat yaitu alur atau juga plot. Alur ini adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Di sini terdapat 3 alur ya anak-anak. Yang pertama yaitu alur maju. Nah, alur maju itu susunan urutannya adalah pengenalan, peristiwa, konflik, dan juga penyelesaian. Lalu, apa yang kedua anak-anak? Ada yang tahu? Iya, benar banget. Yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur ini adalah kilas balik dari masa lalu. Dan yang terakhir adalah alur campuran, gabungan antara alur maju dan juga alur mundur. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi
posisi pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Di sini sudut pandang terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, aku dan saya. Yang kedua, sudut pandang orang kedua itu kamu, kau, Anda, dan kalian. Yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga, dia atau mereka. Lalu unsur yang terakhir tadi adalah amanat. Bener banget. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah cerita. Gimana anak-anak? Sudah paham semua belum? Sudah tahu ya apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita. Tadi ada berapa nih? 6. Iya, bener banget, ada 6 unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita. Nah, karena kalian semua sudah paham, sudah tahu apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada, maka sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti kalian akan Ibu berikan lembar kerja yang berisi di lembar kerja tersebut, kalian akan menuliskan apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita yang akan Ibu bacakan. Oke anak-anak, di sini Ibu akan membacakan cerita Kelinci Kecil dan juga Burung Pipit, karya Desri M. Putri. Kalian catat ya apa saja unsur-unsur intrinsiknya. Oke. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung Pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu, lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Burung Pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel tanpa izin Pak Rusa? Tanya Burung Pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya kepada binatang lain yang membantunya berkebun. Burung Pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Karena saat ini ada wabah yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam diri di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang, hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu binatang lain, tidak boleh ada yang bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas Burung Pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama, saran Burung Pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas Burung Pipit. Ya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih Burung Pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan melakukan perbuatan ini lagi. Burung Pipit pun tersenyum dan terbang menjauh. Tamat. Nih anak-anak, sudah menuliskan dan mendiskusikan apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita tadi belum?
Sudah, alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu minta kepada salah satu kelompok untuk maju dan mempresentasikan apa hasil diskusinya. Nah, bener banget. Jadi, Ibu di sini akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaannya ya. Yang pertama yaitu tema. Tentang apa sih cerita tadi? Gimana sih nak tema-temanya? Ya bener banget, temanya itu adalah persahabatan. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh di dalam cerita tadi siapa ya? Dan bagaimana sifatnya? Iya, jadi tokoh yang ada pada cerita tadi adalah kelinci dengan sifatnya yang ingin tahu dan juga mau mengakui kesalahannya. Lalu siapa lagi ya? Iya, bener banget, burung pipit. Nah, burung pipit ini memiliki sifat yang ramah dan juga bijaksana. Selanjutnya yaitu latar. Kapan dan di mananya terjadi? Kapan dan di mananya cerita itu terjadi? Apa aja nih anak-anak? Latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasananya. Jadi, latar tempat yaitu kebun wortel Pak Rusa. Kalau misalnya latar waktu itu adalah siang hari atau juga bisa sore hari. Lalu latar suasananya adalah menyedihkan dan juga haru. Alur, bagaimana sih nak alur pada cerita tadi? Alurnya alur maju kah, atau alur mundur, atau alur campuran? Iya, alur maju, karena susunannya itu adalah pengenalan, peristiwa, konflik, dan juga penyelesaian. Dijelaskan dari awal hingga akhir. Lalu apa sih nak Lalu apa ya pesan moral dari cerita kelinci kecil dan burung pipit tadi? Iya, jadi pesan moral atau amanatnya itu adalah patuh terhadap nasihat orang tua dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu dia jawaban dari unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita kelinci kecil dan juga burung pipit. Oke, sudah selesai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana nih belajarnya? Seru nggak? Seru, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak sudah mau belajar bersama Ibu Desmita hari ini. Semoga minggu depan kita bertemu lagi. Nah, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pada ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Terima kasih ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.